Kabar gembira, baru saja ada surat yang terbit dari pusat, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, surat ini berisikan tentang penyaluran bantuan PKH tahap 3 untuk bulan Juli hingga September. Dan juga penyaluran bantuan BPNT atau bantuan sembako. Nah, kira-kira apa isi surat tersebut ya? Dan untuk informasi selengkapnya, maka dari itu jangan kemana-mana, simak videonya sampai akhir dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira untuk para keluarga penerima manfaat bantuan PKH dan bantuan BPNT. Nah, setelah kemarin sudah saya kasih kabar yang sangat menggembirakan dan sudah ada kejelasan ya. Nah, hari ini juga saya akan memberikan kabar bahagia lagi. Karena baru saja terbit surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, ini surat ini berisikan tentang penyaluran bantuan sosial PKH tahap 3 untuk bulan Juli hingga September dan juga penyaluran bantuan pangan non tunai BPNT atau bantuan sembako bulan Juni dan bulan Juli. Nah, jika ingin tahu apa isi suratnya, apa yang dimaksud dalam surat tersebut, apakah sudah tertera jadwal penyalurannya kapan, atau mungkin minggu ini, atau mungkin minggu depan. Nah, yang pasti itu ya tidak lama lagi, tinggal menghitung hari. Dan informasi selengkapnya, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, surat yang akan saya sampaikan di sini, yang saya akan informasikan ini, yang dari Kementerian Sosial. Nah, ini memang surat ini berisi tentang penyaluran bantuan PKH tahap 3 dan penyaluran bantuan BPNT. Nah, surat ini ada kaitannya dengan informasi yang sudah saya sampaikan kemarin terkait mengenai nama-nama KPM PKH dan KPM BPNT yang sudah terupdate, sudah dirilis oleh Kementerian Sosial di dalam 6NG. Jadi nama-namanya ini sudah bisa diketahui siapa saja yang akan cair bantuannya dan yang tidak akan cair bantuannya. Nah, di informasi sebelumnya bahwasanya nama-nama KPM itu bisa diakses melalui aplikasi 6NG. Dan yang bisa mengakses ini adalah pendamping PKH. Nah, ini aksesnya cuma KPM PKH saja kalau pendamping PKH. Nah, juga bisa diakses oleh operator 6NG yang ada di desa atau kelurahannya masing-masing. Kalau operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan ini bisa mengakses KPM PKH, KPM BPNT, KPM PBI, semuanya ya. Nah, itu. Nah, dari data DTKS yang ada di dalam menu 6NG atau aplikasi 6NG, nah, ini semuanya sudah terupdate. Nah, di situ muncul keterangannya lengkap semuanya ya. Jadi semua nama KPM ada di situ berikut dengan NIK, nomor KK, kemudian tanggal pertama terdaftar di DTKS itu kapan, atau bulan atau tahun berapa. Kemudian di situ muncul kolom-kolom keterangan seperti dicek bansos ya, tapi ini lebih lengkap. Karena di situ memang merupakan menu DTKS. Nah, di situ itu muncul kolom PKH, BPNT, BPNT PPKM, PBI, BLT. BLT itu maksudnya BLT minyak goreng. Kemudian ada Rutilahu, rumah tidak layak huni, dan juga keterangan yang meninggal. Nah, di situ juga ada keterangan
KPM yang mungkin dinonaktifkan dari DTKS, KPM yang meninggal, KPM yang tidak padan dengan Dukcapil NIK-nya. Nah, di situ lengkap ya. Jadi bisa mengetahui kenapa kok KPM tersebut tidak cair bantuannya di tahap 2 kemarin atau tahap 1 kemarin. Nah, di situ muncul permasalahannya. Dan itu tadi salah satu alasannya mungkin karena KPM itu sudah dinonaktifkan dari DTKS, NIK-nya tidak padan dengan Dukcapil, atau mungkin meninggal, atau mungkin pindah. Nah, itu ya yang menyebabkan bantuannya tidak bisa dicair. Dan di menu SIG-NG, menu DTKS, nah itu akan muncul jika KPM tersebut memang masih terdaftar di DTKS namun bermasalah dan menyebabkan bantuannya tidak cair baik PKH maupun BPNT. Nah, jadi yang tidak cair itu biasanya keterangannya untuk periodenya itu bukan periode PKH triwulan 3. Nah, saat ini kan sudah terupdate. Yang dipastikan cair itu adalah yang periodenya PKH triwulan 3. Jika di dalam DTKS tersebut PKH triwulan 2 atau 1 atau bahkan periodenya itu masih 2021, nah ini sulit cairnya ya. Dan keterangannya itu sudah masuk SK atau calon penerima bansos. Nah, itu yang berpeluang besar untuk cair di tahap 3 ini. Nah, selanjutnya saya akan membacakan surat yang saya masukkan tadi. Bahwasanya di sini surat ini dari Kementerian Sosial, yaitu dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Nah, ini ditujukan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, kedua Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial. Nah, ini halnya isi suratnya adalah terkait persiapan penyaluran program sembako BPNT dan PKH. Nah, sesuai arahan Menteri Sosial tentang penyaluran bantuan sosial, program sembako atau BPNT, dan PKH pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial disampaikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, penyaluran bantuan sosial program sembako atau BPNT akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan penyaluran bantuan program Keluarga Harapan akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nah, ini ya, kalau di tahun yang lalu itu BPNT itu yang melaksanakan itu PFM, Penanganan Fakir Miskin. Sekarang itu adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Jadi berbeda ya. Kemudian yang kedua, saat ini Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sedang melakukan proses persiapan data penyaluran program sembako dan PKH pada aplikasi SIG-NG untuk penerima manfaat lanjut usia dan penyandang disabilitas. Nah, ini jadi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial ini menangani pelaksanaan PKH. Jadi nanti yang menyalurkan PKH dan sembako khusus untuk lansia dan yang penyandang disabilitas. Nah, ini adalah rehabilitasi sosial dan sudah bisa diakses pada aplikasi SIG-NG. Jadi data yang kemarin saya informasikan di SIG-NG itu nama-nama KPM, PKH, dan BPNT yang sudah muncul periode dan keterangannya. Nah, itu yang dijadikan acuan ya oleh Kementerian Sosial dalam meng-SK-kan KPM tersebut untuk menjadi calon penerima bantuan baik PKH tahap 3 maupun BPNT. Kemudian yang ketiga, isi suratnya adalah sehubungan dengan hal tersebut mohon bantuan saudara, ini yang dimaksud adalah Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial untuk menyalurkan bantuan sembako bulan Juni-Juli dan bantuan PKH bulan Juli-September 2022 dengan data BNPA dapat diakses pada aplikasi SIG-NG. Nah, yang bertanda tangan Bapak Pepen Nazarudin, tembusan Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal. Jadi ini surat ini adalah berupa nota dinas. Nota dinas ini merupakan surat antar direktorat atau antar lembaga ya, bukan yang di bawahnya. Nah, itu ya. Jadi ini sudah disiapkan sesuai dengan staf dari Kemensos pernyataan yang kemarin di akhir bulan Juli, dan surat ini tertanggal tanggal berapa ini ya? 28 Juli. Nah, jadi setelah staf Kemensos kemarin menyatakan bahwa sudah diproses PKH tahap 3 dan BPNT, nah ini baru muncul surat ini juga. Nah, ini artinya detik-detik PKH tahap 3
dan BPNT juga akan segera cair. Tinggal menghitung hari saja. Doakan semoga minggu ini atau mungkin minggu depan. Yang jelas tidak lama lagi. Dan nama-namanya itu saat ini sudah bisa diakses di SIG-NG. Nah, itu semuanya sudah jelas standar-standarnya bagi yang cair dan yang tidak akan cair. Nah, itu ya. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.